Damn. Halo teman-teman rekan muda di rumah, hari ini balik lagi sama aku Emily di podcast Si Mas Muda, suara kita cerita bersama. Nah hari ini aku lagi kedatangan narasumber yang unik banget nih. Suatu tema bakal kita ulik bareng hari ini. Tentang apa sih? Langsung aja kita kenal sama narasumber kita. Ada Mas Rio di sini. Selamat siang Mas Rio. Siang Mbak Emily. Boleh dong kenalan sedikit sama rekan muda di rumah? Perkenalkan, saya Yanuar Syahputra, biasa dipanggil Rio. Yanuar juga bisa, Putra juga bisa. Apa aja lah, yang penting nyaman gitu ya. Owner dari Aviary Farm, usaha di bidang khusus peternakan kelinci hias, hamster dan merpati hias. Yang paling utama apa nih Mas? Kalau yang paling utama sih di kelinci sama hamster sih Mbak. Itu yang dua-duanya yang paling kencang. Itu perkenalan singkat dari Mas Rio ya? Ya. Mas Rio. Ini sebenarnya dari awal bisnisnya itu dari hobi juga kan ya? Iya betul. Jadi aku awal mulanya itu dari kecintaanku Mbak ke binatang gitu kan. Awal mulanya itu kuliah, iseng-iseng beli hamster tuh 25.000. Nyampe rumah, bawa pulang, taruh di bawah kolong kasur. Besoknya beranak itu Mbak. Beranak 9 ekor, jadi total 10 ekor sama induknya. Kurang lebih 6 bulan, 6 bulan tuh udah jadi 100 ekor itu hamster itu. Itu dari iseng-iseng doang? Dari iseng-iseng, kemudian karena udah over ya, udah terlalu banyak dan aku masih kendalanya di kos dulu itu, jadi agak bau gitu kan. Terus akhirnya inisiatif coba dijual aja, diposting, akhirnya laku itu. Dari 100 ekor itu aku jual, ya lumayan sih, per ekornya laku 20 ribuan gitu. 2 juta kalau nggak salah. Itu di bulan ke-6 kalau nggak bulan salah. ke-6 setelah iseng-iseng? Setelah iseng-iseng betul. Jadi habis dari hamster langsung naik lagi? Iya betul. Dari hamster itu, dari uang 2 juta tadi itu ya Pak ya, itu aku beliin kelinci hias Pak. Aku lihat-lihat di Bogor, aku dulu kuliah di Bogor kan. Dulu kelinci hias yang di Tuban itu nggak sebagus yang di Bogor. Terus aku beli 2 pasang, dapat 2 pasang, harga 2 juta. Aku kawinin, tahu tuh jadi banyak juga itu Pak. Selang 6 bulan lagi, itu bisa jadi 20 ekor. Dari sepasang tadi, dari 2 pasang jadi 20 ekor. Jadi 20 ekor itu mulai banyak kan itu, akhirnya kos-kosan lagi kan itu. Aduh, gimana nih, aku inisiatif cari petani kelinci, cari peternak kelinci di sana. Aku ajak kerjasama itu Pak. Kerjasama, aku yang modalin induknya, beliau hanya yang ngerawat sampai beranak, nanti aku yang penjualannya juga. Jadi kurang lebih 2 tahun itu aku usaha kelinci di Bogor waktu itu. Jadi karena peranakannya juga cepat ya hewan-hewan yang gitu ya? Betul, iya. Kalau kelinci itu sebulan sekali udah beranak dia Pak. Oh. Itu dari keuntungan kelincinya sendiri, misal dari hamster itu kira-kira berapa? Kalau keuntungan kelinci, dia hitungannya kan per ekor itu 100 ribuan itu ya. Jadi waktu itu aku bisa stabil produksi per bulan itu sampai 50 sampai 60 ekor per bulan. Itu laku terus? Iya, itu karena diambil sama pengepul Mbak. Jadi udah nggak bingung lagi buangnya kemana. Jadi udah ada pengepul yang rutin ngambil ke kandang itu 50 sampai 60 ekor lah per bulannya. Jadi dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah jalannya sukses banget ya? Alhamdulillah, jadi seperti itulah. Terus move ke Tubannya gimana? Move ke Tuban ceritanya, saya dipinang sama seorang wanita. Nggak dipinang sih, aku yang minang dia. Aku nikah, akhirnya ya udah kita sepakat untuk tinggal di Tuban aja. Terus saya mulai usaha lagi di kelinci hias lagi. Yang berarti yang di Bogor tadi sudah di stop gitu Mas? Dulu itu ada musibah juga Mbak. Jadi dulu aku stop itu gara-gara dulu kandangnya kebakaran Mbak. Ada kebakaran rumah pemilik kandangnya tadi. Ini yang masih di kos apa bukan? Sudah Enggak, udah ya kan udah kerjasama, sistemnya kerjasama sama gitu. pemiliknya. Terus kebakaran rumahnya habis itu, jadi kayak kelinci guling lah kalau nggak salah, kelinci bakar gitu. Kayak kelinci bakar gitu. Habis itu Mbak, bener-bener gosong kayak wah udah gak berbentuk lah itu. Jadi
Tapi aku menilainya dari sisi hobi aja, jadi bukan sisi bisnisnya. Kalau di sisi bisnis itu pasti ruginya udah lumayan gitu ya. Terus aku pulang nikah, inisiatif itu, kenapa nggak buka usaha kayak dulu lagi? Mulai lagi dari awal di kota yang baru gitu ya? Betul, mulai lagi di Tuban, itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. 2017, dan aku melihat sebuah peluang yang sangat besar. Yang pertama, di Tuban itu belum ada yang khusus kelinci hias, Bang. Hanya kelinci lokal-lokal yang biasa-biasa gitu, yang biasa di pasar kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, belum spesifik nyediain semua peralatannya, kayak misal sisirnya, pakannya, terus obat-obatannya dan lain-lain. Jadi aku masuknya melihat peluang di situ. Ada peluang di situ, aku datangilah kelinci-kelinci yang dari Bogor sama Bandung. Jadi kelincinya dari luar kota ya guys? Dari luar kota, betul. Dimasukkan ke Tuban. Emang perbedaan dari kelinci-kelinci yang di lokal Tuban sama di luar itu apa sih? Kan kita orang awam ya nggak tahu ini gitu. Emang sih kalau mungkin ya sebagian orang awam tuh melihat kelinci Anggora ya udah yang penting bulu panjang gitu ya. Ini bulu panjang gitu. Kalau yang di Bogor itu beda. Ternyata emang ras murni itu bener-bener di sana itu masih dijaga, Mbak. Nggak disilang-silang. Kalau di sini kan yang penting dia jantan betina dikawin gitu. Kalau di sana benar-benar dijaga. Jadi harga pun masih stabil di sana. Masih harga 150, 200. Ini ada nggak sih foto-fotonya nanti biar kamu udah di rumah? Boleh nanti aku share. Gitu, aku share aja nanti. Ini yang paling apa ya? Yang paling menguntungkan di antara hewan-hewan yang sudah dibisniskan itu apa? Kalau melihat untung itu sebenarnya lebih untung kelinci tadi, Bro. Kelinci itu paling menguntungkan, betul. Karena dia satu induk itu bisa beranak 4 sampai 6 ekor. Dari 4 sampai 6 ekor ini per ekornya dijual umur 1 bulan itu udah dijual harga 150 sampai 200 ribu per ekornya. Jadi ya udah kita cuma modal pakan sama perawatan aja. Jadi dari kecil udah 200, kalau udah makin gede makin mahal. Up lagi. Ya, kalau induk kemarin aku beli sekitar 500 ke atas sampai 1 juta juga ada. Next question nih, kenapa bisa hewan? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus hewan? Harus kelinci? Kenapa harus hamster? Karena awalnya aku hobi aja sih, Mbak. Jadi emang karena aku suka, dan kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, insya Allah kan nggak ada beban gitu di kita. Jadi kayak aku pulang dari mana, aku ada masalah apa, itu curhatnya kadang sama hewan gitu. Bener, aku kalau masih makan, ayo makan dulu yuk, ya ngumpul dia gitu. Ayo, kadang malah pekerjaku yang sekarang itu ya hampir klop ya sama gue. Jadi dia itu malah hampir setiap hewan itu dinamain, Mbak, sama dia. Bukannya biasanya normal ya kita kasih nama hewan atau? Betul, itu kalau hewannya hanya 1 sampai 10 ekor. Ini udah ribuan, Mbak. Jadi semua ini bener kayak kelinci itu ada yang kasih nama sama pegawai itu gini, ayo Stella makan gitu. Namanya bagus banget, Stella. Bener, ada yang ayo Riko, ayo jangan lompat-lompat kayak gitu tuh. Jadi apa ya? Jadi kayak dia benar-benar sudah menganakkan, iya, dia tahu ini karakternya seperti ini mintanya seperti ini. Jadi ada setiap binatang itu punya karakternya masing-masing juga sih. Udah ada chemistry-nya juga sama yang punya sampai keramat gitu ya. Betul ya. Kalau misalnya ketika dari hobi terus diubah jadi bisnis, itu pikiran apa yang benar-benar mencetuskan ini dijadikan bisnis aja? Ya awalnya sih kewalahan ya, Mbak ya. Biaya pakan yang sangat cukup apalagi besar. Tadi masih di kos kan ya, sebelum kadang-kadang dan lain-lain. Awalnya itu masih apalagi sempat yang kebakaran. Iya betul. Dulu itu memang masih di kos, terus dari kos itu aku inisiatif coba sistem kerjasama sama pemilik kandang. Aku bagi hasil, nanti sistemnya bagi 60-40 kalau nggak salah. Dulu itu aku 60, beliau 40. Terus yang kedua, aku melihat itu peluang dan belum ada matinya gitu, Pak ya. Kalaupun produk hobinya nanti ini mandek gitu ya, katakanlah semua orang udah punya kelinci nih ya, udah punya kelinci, tapi ya masih ada produk lain yang lain, Mbak, dagingnya. Nah, aku juga sedia juga dagingnya ini. Kemarin sate daging kelinci, betul. Aku jualan daging kelinci, nanti aku lemparnya ke pedagang sate, terus dibikin krengsengan atau apa. Itu permintaannya lumayan banyak tuh, Pak, kemarin untuk daging kelinci juga. Jadi ada juga permintaan ekspor sebenarnya. Cuma
ya itu terkendala oleh birokrasi. Jadi aku udah ngajukan MUI, udah ada nomor halal untuk Sudah, dagingnya, udah ngurus, terus perizinan buat ngirimnya ke sana, jadi harus ada kuotanya, terus standarisasi internasional juga harus ketat, emang ketat sih. Pengiraannya dari Thailand kemarin. Wow. Aduh, dapat pertanyaan dari teman-teman yang ada di belakang layar deh. Langsung aja sih dari entah kelinci, hamster dan lain-lainnya. Oke, untuk kelinci itu kalau beli, aku biasanya nyaranin ke orang-orang ya, yang peternak-peternak pemula itu jangan pernah beli indukan yang udah pernah melahirkan. Kenapa? Karena biasanya dia itu kadang ada petani-petani yang agak culas atau curang gitu ya. Curangnya itu dalam artian ini induk produksinya kurang bagus. Misal cuma beranak 1-2 dijual. Nah, kalau aku nyaranin biasanya belinya umur remaja 6-8 bulan itu udah aman. Jadi masih perawan lah ibaratnya kalau orang itu ya masih virgin, dia masih virgin, belinya umur segituan yang belum pernah kawin, dibesarin paling 1 bulan udah siap kawin gitu. Nah terus nanti udah selesai kawin itu nanti dia dihitung aja, misal tanggal 1 kawin, tanggal 1 bulan depan itu udah lahiran dia. Oh, cepet juga ya ternyata. Terus dikasih kayak box aja, nest box biasanya. Nest box itu buat tempat dia lahiran. Tinggal gitu istilahnya. Jadi nanti cabutin bulu, bikin sarang di situ. Jadi Kamu kalau bantu anak papa juga? nggak perlu bidan, lebih aman ya. Maaf, tiba-tiba bidan. Benar, nggak perlu bidan itu. Nah kalau normalnya kelinci kalau di alam dia kan apa ya, bikin lubang ya, Iya. bikin lubang di bawah gitu kan. Terus dia jabutin bulu, ngelambutin sarang kayak gitu. Nah kalau ini kita sediakan aja kotak di kandang, nanti dia lahiran di situ, nyusuin di situ, nggak perlu kita ayo nenek pegangin gitu, Berarti nggak perlu dikasih makan yang benar-benar harus di. Enggak, dia kita cukup kasih makan induknya aja. Induknya nanti nutrisinya ke serap di asinya itu. Nah itu kurang lebih masa hamil dia 1 bulan. 1 bulan. Nah dari 1 bulan dia lahir, umur 1 bulan itu udah bisa dijual Mbak. Jadi kurang lebih ya 2 bulan lah ya. Tapi enaknya kelinci itu setelah dia lahiran itu dikawin lagi. Jadi dia nggak ada masa nifas. Iya, nggak ada nifas ya betul. Jadi dia itu kita paksa kejar Rodi lah. Kita habis beranak brol gitu kan, kita kawinin lagi sama jantan. Masih bisa langsung lagi punya anak. Dan emang di alamnya seperti itu Mbak, karena itu masa puncak birahinya itu setelah melahirkan dia. Oh gitu. Jadi dia melahirkan, menyusui sambil hamil. Jadi gitu lah kelinci biasanya. Kalau telat ngawinin lebih susah lagi, nanti nunggu dia masa birahinya lagi yang lebih lama biasanya. Kan udah kepake. Kalau Iya. Kita lanjut ke next question nih. Tantangan terbesar yang paling benar-benar bikin greget. Jadi apa ya, namanya makhluk hidup ya, dia pasti punya nyawa, dan nyawa pun titipan ya, titipannya ilahi ya. Jadi kita nggak berhak menentukan ini harus hidup selamanya, ini harus awet gitu, enggak. Jadi mati itu resiko terbesar di bidang peternakan, entah itu peternakan kelinci, ayam, bebek atau apapun lah ya. Itu emang resiko tertinggi yang di kematian. Nah kematian ini, tapi kan kita udah ada pengalaman, jadi harusnya kita mitigasi dulu sebelum terjadi itu. Jadi apa penyebab mindset gitu kan, terus diare, terus penyebab kembung itu apa, itu kita harus mitigasi dulu sebelum kejadian gitu kan. Kalaupun udah kejadian ya berarti udah qadarullah gitu ya. Terus kalau dia misal ini dia kembung, penyebab kembung apa sih ya, kasih makan kangkung sebenarnya. Jadi kelinci kan rata-rata orang ya kalau beli terus kayak kangkung sama wortel gitu kan. Iya, wortel biasanya. Nah itu sebenarnya yang malah bikin dia sakit. Emang makannya seneng gitu ya. Seneng kok mas, mame nggak gimana. Ya bener, orang kayak banyak ya kasih makan steak gitu ya, steak 2 kilo gitu kan, ya enak makan. Habis makan kan pasti linu-linu atau apa, pasti ada efek sampingnya. Apalagi kangkung itu mengandung gasnya tinggi gitu.
Kalau wortel itu ada zat apa gitu yang kemarin bikin dia cepet diare. Jadi ya resiko terbesar di kelinci emang kematian itu. Boleh dong, saya ingin tahu tadi tipsnya ngasih makan kelinci terus apa? Kalau misalnya yang kayak gitu. Nah kemarin itu sekarang teknologi udah canggih mbak, jadi udah ada pabrik pakan kelinci sama kayak kucing. Kucing kan dulu nasi sama pindang diulet gitu ya, diaduk gitu ya. Kalau sekarang udah ada pelet namanya, pelet kelinci atau pur kelinci itu. Jadi udah proteinnya berapa, seratnya berapa, karbohidratnya berapa, terus kandungan mineralnya berapa itu udah ada semua. Jadi udah paket komplit. Jadi udah nggak perlu ribet-ribet beli kangkung lagi. Sekarang di toko-toko hewan terus di online juga banyak kok yang jual pakan kelinci yang pelet ya, pelet kelinci lah gitu. Dan itu lebih murah daripada kita beli kangkung gitu kan. Misal beli kangkung sehari 10.000, itu cuma awet 2 hari kan, besok udah layu atau udah busuk gitu kan. Kalau kita beli pelet itu kan 10.000 bisa dapat sekilo, terus awet sampai seminggu gitu. Kalau misal punya kelinci cuma 1-2 ekor, lebih awet pakai pakai pelet, jadi udah kering gitu bentuknya dia. Oh, berarti yang lebih dianjurkan itu makanan yang pelet atau yang sudah diproses Betul. di pabrik gitu Ya, jadi daripada makanan yang ya kalau makanan itu, yang makanan sayur-sayuran itu aku sesekali aja, nggak yang tiap hari. Makanan pokok lah, makanan pokoknya tetap pelet itu, pelet kelinci. ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada bisnisnya dari hobi, biasanya kan orang-orang, maaf, orang kaya doang ya yang bisa ngelanjutin hobi ke bisnis tanpa embel-embel backupan lainnya. Apalagi ada kerugian dan lain-lain. Itu gimana pandangannya Mas? Alhamdulillah aku menjalani usaha ini tuh nggak ada backupan bank atau orang tua atau apa-apa ya. Bener-bener uang 25.000 yang beli hamster tadi itu aja mbak, itu aku puterin kayak gimana caranya. Jadi gini mbak, aku punya apa ya, rencana keuanganku tuh setiap penjualan, kayak setiap minggu ini aku jualan di Car Free Day. Setiap Car Free Day itu aku dapat omset berapa, terus dapat net profit berapa. Dari net profit ini aku saving 40% untuk pengembangan usaha. Jadi 60% itu untuk ya udah nanti karyawan dan lain-lain. Atau 60% itu biasanya buat aku makan keluarga, ya buat sehari-hari. Ya, untuk nafkah pribadi lah ya. Untuk ya beli sesuap nasi sama sebuah berlian. Istilahnya kayak gitu. Terus kalau 40%-nya khusus untuk aku arahkan ke bisnis, ke usaha itu. Jadi kenapa bisa, alhamdulillah bisa survive, bisa maju dikit-dikit ya karena aku nabung gitu. Dari 40% keuntungan, katakanlah untungnya sedikit ya, misal hanya 40.000 aja seminggu gitu ya. Tapi kan kalau kita lakukan itu continue ya insya Allah ada hasilnya. Dan itu nggak boleh dipakai kebutuhan pribadi gitu. 40%. Jadi disiplin cara mengatur keuangan juga penting ya. Betul. Kalau misalnya pengalaman yang paling berkesan selama ngebangun bisnis ini, dari hobi, dari Bogor sampai ke Tuban, itu apa tuh pengalaman yang paling berkesan tuh waktu diborong orang mbak. Semua berkesan kayaknya. Iya kayaknya. Jadi ibaratnya gini mbak ya, ya berkesannya waktu kita panen besar, terus alhamdulillah bisa gedein kandang itu. Berkesan, tapi ada bertahap gitu ya Pak ya. Ada yang kayak dulu kita lihat dia lahiran itu udah kesan gitu ya. Udah kayak wow. Terus karena itu rutin, ya jadi biasa aja. Nah terus habis itu berkesannya beda lagi. Duh, laku ya, terjual ya 100 ekor tadi ya, hamster tadi. Terus karena rutin jual hamster jadi biasa lagi. Ya, kalau sekarang masih belum nemu yang berkesan lagi ya, karena semuanya udah pernah punya kesan gitu lah. Ya jadi yang berkesannya ya pertama ya punya dia bisa melahirkan itu ya, kita kayak apa ya, mengagumi ciptaannya gitu loh Mbak. Kok bisa dari awalnya cuma tapi cemendil ya, cindil gitu, terus punya bulu, lihat perkembangan tuh bagiku udah kesan. Terus yang paling berkesan mungkin ada permintaan buat ekspor kemarin. Jadi tapi aku masih belum bisa kesana karena
birokrasinya tadi sama ada minimal kuota 500 ekor dengan umur yang sama, kualitas yang sama, harus ke sana. Terus birokrasinya juga yang paling susah di birokrasi. Kalau untuk stok insya Allah aku ada segitu. Yang mungkin yang saat ini masih jadi targetku itu. Kalau misalnya sejauh ini hewan-hewan yang sudah disayangi itu yang paling susah penanganannya yang mana? Yang paling susah itu apa ya Pak ya? Paling susah itu kelinci Pak. Kelinci lagi. Karena? Paling susah. Dia itu aneh. Kita udah mitigasi ya, makan udah bagus, kandang udah bersih, minum juga udah kasih jamu dan lain-lain, obat-obatan juga udah kita kasih. Tahu-tahu besok mati itu juga ada gitu Pak. Itu karena virus atau apa gitu Pak? Enggak, kalau virus pasti rata Pak. Kalau virus tuh dia pasti kayak apa ya, kayak flu burung atau ayam itu kan unggas itu sekali mati langsung sepiat gitu. Kita habis buat mainan gitu tahu besok pagi mati gitu. Itu gara-garanya itu yang kita belum tahu. Mungkin umur dia udah segitu aja. Nah, kelinci tuh uniknya di situ. Jadi kadang Mas ada pelanggan juga, Mas baru tak cok main-main ini ya nggak diare, nggak kembu, nggak apa. Tahu-tahu kok ya kayak gitu itu ada. Terus kalau hamster itu juga agak unik dia, Pak. Uniknya dia itu bisa bikin tempat kabur. Tempat kabur itu aku udah nyiapin di toples dia. Biasanya kalau aku ternak tuh di toples bekas es krim gitu, atau bekas apa bagian kotak-kotak itu kayak hidroponik gitu. Itu dia bisa bikin lubang di situ. Dikrokoti. Terus udah aku tambal gitu ya, aku ganti yang baru, dikrokoti lagi. Aku ganti kaca ini ya Pak. Aku ganti kaca. Terus ganti akuarium sampai sekarang. Jadi untuk apa ya, dia nggak bisa gigit itu. Itu yang lebih aman kalau hamster di situ. Betul, lebih aman di kaca. Kalau di kayu atau plastik habis itu. Kalau misalnya tentang strategi pemasaran tadi sampai 500 ke luar negeri, 100 ke orang-orang yang di lokal sendiri, itu yang paling utama apa dengan dipakai? Kalau aku paling kencengnya di Facebook Bang. Di Facebook itu masuk aja di grup jual beli. Ada grupnya jual beli kelinci, ada grup jual beli hewan tuban. Itu khusus tuban aja. Tapi aku kadang juga nge-share di marketplace gitu kan. Di marketplace itu bisa dilihat orang seluruh Indonesia kan. Dan orang luar negeri itu masuknya dari marketplace juga. Pakai bahasa Inggris kan, aku langsung masukin Google Translate, kan nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi aku masukin Google Translate artinya apa sih? Oh, minta kiriman ke sana gitu. Terus tak tanya lagi, mintanya 500 ekor. Emang sesuai apa kriteria ininya lah ya, perizinan ekspornya ke sana. Terus akhirnya kualitasnya seperti ini aku hubungi coba teman-teman, udah sesuai, tapi bentrok lagi di perizinan tadi itu. Jadi untuk strategi pemasaranku banyakkan di Facebook online ya. Betul, di online, media online. Kalau di Instagram ya tadi orang-orang cuma spill kepo itu. Jadi nggak sebanyak di Facebook. Nggak mendongkrak jualan ya, cuma lebih dikenal gitu. Ya, untuk nge-up nama itu lebih kencengnya emang di Instagram. Tapi kalau untuk penjualan di Facebook. Untuk toko offline-nya mungkin biar rekan-rekan muda di rumah. Kalau toko offline kami ada di Jalan Raden Patah. Itu tepatnya di belakang Rongolai Motor nomor 10 pas pojokan ya. Pokoknya kalau udah deket-deket situ bau-bau pesing ya, itulah rumah itu gitu. Gitu. Next nih, kalau misalnya biasanya ngerawat hewan kayak gitu, dari Mas Rio sendiri udah bilang kalau misalnya dia bau pesing dan lain-lain, gimana cara merawatnya, atau misalnya Mas Rio ngasih edukasi ke pelanggannya gimana? Jadi untuk tips perawatan kelinci ya utamanya ya. Kalau untuk kelinci itu biasanya tetap dibersihkan sehari sekali Mbak. Sehari sekali, karena dia yang bikin bau itu sebenarnya pup sama pipisnya itu tercampur. Tapi kalau dia terpisah, dia nggak bau. Nah, gimana caranya? Kalau di kandangku itu bikin kotorannya miring, terus ada talangnya. Nah, kalau kotoran miring, kotoran dia di tempat miring ini. Kalau pipisnya dia langsung ditampung di kayak jerigen atau apa. Itu biasanya juga dibeli sama orang buat diolah lagi jadi POC, pupuk organik cair.
jadi difermentasi lagi pakai empat pertanian dan lain-lain. Nah kalau untuk lebih ke kelincinya tadi ya, kembali ke tips perawatan tadi, yang pertama dibersihkan kandangnya sehari sekali, terus yang kedua dicek mulai dari kuku-kukunya, sela-selanya apakah ada jamurnya atau enggak. Kalau ada jamur berarti itu tanda-tanda dia kena skabies, jadi harus segera diobatin sebelum parah. Terus dicek juga bentuk kotorannya, itu aku juga ngecek, Mbak. Kalau dia bulat keras, dia sehat. Kalau dia lembek agak bau, itu berarti dia ada permasalahan di pencernaan. Itu yang namanya disebut mencret ya? Iya, diare gitu. mencret gitu, betul. Ya, atau kembung itu juga bisa. Terus kita cek juga makanannya. Makanan yang kita berikan tadi pagi, terus sorenya belum habis atau nggak disentuh sama sekali, berarti dia lagi kurang enak badan atau lagi sakit gitu. Lemes lah ya, nggak bisa makan. Betul, jadi kadang dia kelihatan cara jalannya dan lain-lain. Kita harus benar-benar perhatikan kepada piaraan kita lah ibaratnya gitu. Kayak gitu aja sebenarnya. Kalau misalnya kan rata-rata adalah video-video yang seliweran di sosial media. Kalau misalnya jual beli hewan-hewan, entah kucing, entah anjing, yang di dalam kerangkeng atau dalam kandang itu kan pasti komentarnya netizen bilangnya kayak kasihan. Iya. Itu menurut pandangan Mas Rio sebagai yang pelaku usaha lah ya, bagaimana itu? Sebenarnya kalau menurut pecinta satwa emang harusnya agak sebenarnya ada aturan ini ya, Mbak, standarnya ya, ukurannya. Jadi kalau terlalu sempit juga itu nggak berperi kehewanan juga. Harusnya ada ukuran. Kalau biasanya kalau kelinci kalau dikandangin, aku lebih nyaman dikandangin. Kenapa? Karena yang pertama dia aman dari predator. Predator itu kayak musang, kucing itu juga kadang makan kelinci, Mbak, ada. Oh, nggak akur sama kelinci. Nggak akur. Jadi menghindari kelinci ini dari predator. Nah, aku menilainya dari sudut pandang seperti itu. Jadi safe-nya hewan ini seperti apa? Karena dia itu kan hewan yang nggak punya akal ya. Jadi kita yang harus menyiapkan dia lebih aman gimana. Terus gangguan tikus itu juga kadang iseng, Mbak. Jeroannya juga dimakan. Kelinci itu kadang ditarik kakinya di bawah itu juga ada. Jadi meskipun kita taruh kandang, yang ditaruh kandang aja belum pasti aman. Apalagi yang udah diliarin, dilepasin di mungkin kandang umbaran dan lain-lain. Jadi aku lebih yang penting kelinci ini nyaman. Ya tadi nyaman dan sehatnya itu aku lihatnya dari pup sama bentuk ini apa pipisnya, sama volume makan juga nih. Ya sama volume makannya itu dia aman apa enggak. Sekarang aku mau tanya nih Mas tentang tips and trick gimana cara mengubah hobi kita jadi usaha atau bisnis. Yang penting kalau kita udah hobi, biasanya kita udah mencintai, baik. Udah bener-bener cinta gitu. Kayak misalnya teman saya juga ada, Mas aku hobi makan nih Mas. Ya yang bawa makan apa? Kue. Bikin kue gitu. Bikin kue, bikin jajan yang kamu sukai. Coba posting, ada yang mau nggak sama makanan masakanmu gitu ya. Akhirnya mau, ada yang mau. Terus cocok gak harganya sama HPP-mu gitu kan. Kalau udah cocok, ada untungnya, ya udah lanjutin aja. Itu kan hobimu, kalau nggak laku ya habisin sendiri, makan sendiri kan nggak ada masalahnya gitu kan. Nah itu yang mungkin aku kemarin juga sempat ngasih support ke teman-teman yang aku lo mau usaha tapi agak takut nanti gak laku. Nah kamu suka apa dulu? Nah, aku mulainya dari situ. Aku suka miara burung Mas. Udah beliin burung, berapa beli burung? 100.000 katanya. Coba kamu posting 150.000 atau enggak kamu posting 125.000, ada untungnya kan? Iya Mas, bener laku kemarin 25.000 untungnya. Ya udah itu aja terusin. Tinggal ngalikan kan ya Mbak ya. Kalau beli satu burung untuk 25.000, tinggal dikalikan aja 100 burung katakanlah, atau 10 burung dulu lah. Itu udah lumayan gitu kan. Nah itu bisa kamu tekunin. Nah kalau burung ini sakit dan apa-apa, kan kamu udah paham tentang burung itu. Nah kayak tadi teman-teman yang bikin kue gitu kan, teman-teman bikin kue ya karena dia udah paham, wah ini pakai tepung yang ini nih, wah ini pakai perasa yang ini, itu kan dia udah punya sense-nya gitu. Yang penting
dari dalam diri kita udah ada apa ya, rasa cinta dulu terhadap apa yang akan nanti kita kerjakan. Terakhir nih, harapannya untuk teman-teman yang mungkin berbisnis di bidang yang sama dengan Mas Rio, apa harapan terbaik mungkin atau harapan apa yang kayak gimana? Boleh? Nah, untuk teman-teman yang sedang usaha juga, khususnya di bidang peternakan kelinci, kalau bisa kita harus ekspor ya. Paling utama itu kita harus bisa ekspor ke luar negeri. Karena apa? Karena permintaan di sana sangat tinggi dan harga jualnya pun jauh lebih tinggi daripada di dalam negeri. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Mantap. Boleh dong sebelum ke penutup, boleh Mas Rio sama aku pakai jargonnya si Mas Muda dulu dong. Nanti kalau misalnya aku bilang si Mas Muda, jawabannya suara kita cerita bersama. Suara kita cerita kita bersama. Suara kita cerita bersama. Suara kita cerita bersama. Sekalian nutup episode kita kali ini ya sama Mas Rio. Ya, 1, 2, 3. Si Mas Muda Tuban, suara kita cerita bersama. Damn.